Anda bisa menjadi tuan atas takdir Anda sendiri, kapten kapal Anda sendiri, jika Anda belajar membentuk realitas melalui pikiran bawah sadar Anda. Penciptaan bukanlah sesuatu yang eksternal. Kita menciptakan realitas kita sendiri, entah dengan sengaja atau secara otomatis. Neville Goddard, Napoleon Hill, Paulus Walter, Abraham Hicks, James Allen, dan Ernest Nightingale adalah semua penulis yang indah, mengartikulasikan seni manifestasi, dan menguasai penciptaan dengan sengaja melalui pikiran bawah sadar. Dan mereka semua setuju pada satu hal, bahwa Anda menjadi apa yang Anda pikirkan, dan menarik persis apa yang ada dalam pikiran Anda. Pikiran bawah sadar kita menciptakan realitas kita, tergantung pada pikiran dominan kita. Jadi, kita harus mengubah pikiran kita untuk mengubah realitas kita. Namun, dunia eksternal terus-menerus menampilkan ketiadaan hal-hal dan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi bagaimana kita bisa mengubah pikiran kita? Di sini, Anda harus beralih dari mode reaksi ke mode penciptaan. Dan berikut adalah alat yang diekstraksi dari penulis yang disebutkan di atas, untuk sepenuhnya merekayasa ulang pikiran bawah sadar. Imajinasi dan 5 indera. Rahasia sederhana untuk tarikan adalah merasakan esensi hal yang Anda inginkan dalam imajinasi Anda. Karena ketika kita dapat melihat keinginan baru, itu lahir dari ketiadaan sesuatu dalam hidup kita. Jadi secara default, kita berada dalam kekurangan pada awalnya. Sekarang, jika kita fokus pada 5 indera dan pikiran sadar kita untuk mencoba membangun cara mencapai keinginan kita, maka kemungkinan besar kita akan menjadi putus asa tergantung seberapa besar keinginan itu. Akibatnya, kita akan mendorong lebih banyak kekurangan, karena pikiran bawah sadar selalu mendengarkan perasaan dan pikiran Anda. Maka, saran yang banyak tersebar tentang memberikan banyak usaha dalam tindakan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan tidak berfungsi, terutama ketika hal yang Anda inginkan itu luar biasa. Karena Anda menawarkan tindakan dari dasar perasaan kekurangan, maka tindakan yang rencana akan Anda lakukan akan memberatkan Anda. Dan 5 indera dan pikiran sadar Anda akan menyajikan semua bukti yang mendukung kesimpulan bahwa itu tidak mungkin. Disinilah imajinasi dapat membantu kita menghack sistem atau pola ini dalam pikiran bawah sadar. Karena pada dasarnya, tidak ada yang namanya realitas tentang semua yang Anda percaya tentang kelangkaan atau kekurangan. Karena semua itu adalah persepsi Anda. Kebenaran dari ini terletak pada kenyataan bahwa setiap orang merasakan realitas dengan cara yang berbeda. Bahkan secara individual, kita merasakannya dengan cara yang berbeda pada hari-hari yang berbeda. Hanya karena pikiran hati kita tidak konsisten, maka satu-satunya ukuran perhatian yang pikiran bawah sadar pedulikan adalah pikiran Anda yang dilapisi dengan emosi. Dan karena tidak ada yang namanya realitas, pikiran bawah sadar memperlakukan imajinasi Anda sebagai realitas, tergantung seberapa dalam Anda bisa tenggelam dalam aksi imajinatif Anda. Artinya, jika Anda bisa melihat mobil yang Anda inginkan dengan detail yang lebih halus dengan jelas dalam imajinasi Anda, maka itu adalah dasar pertama dari kedalaman. Tetapi, jika Anda bisa mendengar deru suara mesinnya, maka itu menjadi lebih nyata. Jika Anda bisa mencium bau kulit di kursi mobil Anda dalam imajinasi Anda, merasakan kemudi di tangan Anda, artinya, melibatkan semua 5 indera dalam aksi tersebut, maka sejauh yang dapat dianggap pikiran bawah sadar Anda, itu adalah realitas. Dan berdasarkan hukum tarikan, itu harus membawa aksi imajinatif itu tepat ke pengalaman fisik Anda. Neville Goddard menyebut proses ini sebagai mencapai imajinasi seperti kehidupan. Artinya, semakin nyata Anda membuatnya, semakin diisi emosi pikiran Anda, dan semakin cepat manifestasinya. Oleh karena itu,
Imajinasi adalah satu-satunya alat yang dapat membawa Anda keluar dari getaran kekurangan yang Anda tawarkan kepada pikiran bawah sadar karena realitas yang Anda lihat. Yang oleh cara itu, sebagian besar waktu rusak dan menyesatkan. Maka aksi imajinatif seperti itu membuat Anda menjadi kecocokan getaran yang sempurna dengan apa yang Anda inginkan. Dan jika Anda dapat mempertahankan perasaan ini setiap malam, dalam setiap meditasi Anda, dan tertidur dengan perasaan itu, maka Anda akan mendapatkannya dengan cepat. Lakukan percakapan diri karena Anda sudah sempurna mengartikulasikan aksi imajinatif tentang apa yang Anda inginkan menjadi nyata seperti kehidupan. Yang perlu Anda lakukan hanya menjaga pembicaraan diri Anda. Karena sekali lagi, yang dipedulikan bawah sadar hanyalah pikiran Anda yang dilapisi emosi. Jadi, jika Anda berbicara secara negatif tentang keinginan Anda yang baru saja Anda konstruksi dalam pikiran Anda, maka itu akan menunda manifestasi fisiknya, atau bahkan bisa menghentikannya sama sekali. Pikiran sadar kita adalah penjaga yang melindungi pikiran bawah sadar. Jadi, jika Anda dapat mengalihkan secara sengaja semua percakapan diri Anda untuk menjadi positif dan mendukung, maka Anda hanya memungkinkan pikiran positif untuk melewati pikiran bawah sadar. Oleh karena itu harus terus-menerus dalam proses manifestasi, dan pikiran positif adalah bahan bakarnya untuk menyelesaikan dengan lebih cepat. Abaikan semua yang Anda amati di dunia Anda, karena realitas sebenarnya bukanlah realitas yang kita pikirkan itu. Anda harus menjaga keinginan dan pikiran Anda dari semua kebohongan, dan Anda akan mendapat apa yang Anda inginkan. Bahkan musik yang Anda dengarkan memiliki efek langsung pada pikiran bawah sadar Anda, dan begitu juga berita yang Anda baca setiap hari. Maka hindarilah dengan sengaja semua hal negatif yang Anda bisa, dan tetap fokus untuk merekayasa ulang pikiran bawah sadar Anda dengan percakapan diri yang positif untuk hidup yang Anda inginkan. Neville Goddard menyebutnya, hidup dipemenuhkan keinginan Anda. Artinya, jangan berpikir tentang bagaimana Anda mencapai keinginan Anda, tetapi rasakan dalam imajinasi Anda, seolah-olah itu sudah terjadi. Bahwa Anda sudah hidup di rumah mewah itu dalam imajinasi Anda. Anda sudah berkencan dengan gadis yang Anda inginkan. Rasakan kepuasan dan kebahagiaan dari keinginan yang telah terpenuhi, dan kemudian berdasarkan hukum pikiran bawah sadar, Anda membawa itu dalam realitas fisik Anda. Napoleon Hill juga berbicara tentang melihat diri Anda sudah memiliki tujuan Anda. Dan begitu juga semua penulis lain yang disebutkan di atas dalam video ini. Logika dibaliknya, sederhananya, ketika Anda merasa seolah-olah Anda sudah memiliki itu, maka Anda tidak memiliki hambatan. Yang Anda rasakan hanyalah kebahagiaan dan kepuasan. Kekurangan benar-benar dihilangkan. Dan saat emosi kreatif bermain, dan pikiran bawah sadar harus membuatnya menjadi realitas. Ketika kita terfokus pada bagaimana, maka kita menghambat manifestasi, karena kita tidak tahu bagaimana. Tetapi, kita tentu dapat merasakan akhirnya yang terpenuhi dan keadaan Anda, ketika Anda melihatnya di depan Anda. Jika Anda bisa melihat akhirnya, Anda telah menciptakan bagaimana secara otomatis, karena akhir tidak dapat ada tanpa bagaimana untuk mencapainya, dan kekuatan ilahi dan pikiran bawah sadar akan menanganinya sepenuhnya. Anda bahkan mungkin tidak perlu mengangkat jari. Keadaan akan seimbang dengan sempurna untuk Anda, dan bahkan jika Anda harus bertindak untuk itu, tindakan itu akan mudah dan lancar. Penciptaan yang sengaja datang dengan mudah, karena tentang bagaimana itu diatur oleh ilahi. Maka tenggelamlah dalam perasaan akhir dan perankan lagi dan lagi dalam pikiran Anda sampai Anda memiliki itu. Neville Goddard menyarankan agar proses ini dilakukan tepat sebelum tidur, karena keadaan mengantuk sebelum tidur adalah waktu yang sempurna untuk menanamkan keinginan Anda dalam pikiran bawah sadar Anda dengan resistensi atau penolakan yang minimal. Perbaikan sangat penting untuk merekonstruksi keyakinan yang membatasi yang saat ini Anda miliki dalam pikiran bawah sadar Anda.
dan menulis ulang mereka melalui proses perbaikan. Misalnya, Anda mungkin percaya karena berbagai pengalaman masa lalu bahwa Anda tidak percaya diri. Maka Anda harus masuk ke dalam aksi imajinatif Anda dan mengubah keyakinan ini dengan melukis kembali ingatan Anda. Misalnya, Anda harus memberikan pidato pada suatu kesempatan tertentu, dan kata-kata tidak keluar dari mulut Anda. Ada begitu banyak ketakutan, dan itu tidak berjalan dengan baik. Maka, masuk ke dalam imajinasi Anda dan lihat diri Anda memberikan pidato terbaik yang bisa Anda bayangkan. Rasakan bulu kuduk Anda saat Anda menerima tepuk tangan berdiri dari penonton. Rasakan kegembiraan dalam tubuh Anda, dan kepercayaan diri yang membawa pidato yang luar biasa ini menjadi kenyataan. Rasakan kata-kata yang keluar dari mulut Anda dengan lancar. Dan sekarang, setiap kali Anda mengingat ingatan ini, ingat cara Anda merekonstruksinya, dan bukan cara itu terjadi. Dengan cara ini, Anda dapat menghilangkan semua keyakinan yang membatasi yang menghalangi Anda. Dan Anda melakukan pembersihan mental dan menghapus semua sampah getaran rendah yang menghalangi kelimpahan Anda. Perbaiki yang tidak berjalan dengan baik. Buatlah persis seperti yang Anda inginkan. Dan rasakan kebahagiaan dan kepuasan dari kencan yang hebat. Anda dapat merekonstruksi seluruh masa lalu Anda dan menghapus versi lama yang tidak melayani Anda. Afirmasi. Pastikan Anda melafalkannya dengan percaya diri dan tegas, karena keyakinan adalah kunci utama dalam afirmasi. Jangan ragu-ragu untuk menggunakan afirmasi ini secara konsisten dan dengan penuh keyakinan. Semakin Anda mengulang-ulang afirmasi ini, semakin kuat pula keyakinan dan iman Anda akan menjadi, dan pikiran bawah sadar Anda akan terprogram untuk mendukung keinginan Anda. Konsistensi. Seperti halnya kita sulit melakukan satu kali angkat beban pada awalnya, maka jangan berharap Anda dapat menguasai imajinasi dan semua langkah yang disebutkan di atas pada percobaan pertama Anda. Tujuan Anda hanyalah mengulangi aksi imajinatif yang sama dalam pikiran Anda secara berulang, hingga Anda merasa seperti Anda telah mencapai dan terpenuhinya seluruh keinginan dalam kehidupan. Dan bahkan kemudian, teruskan hingga Anda mencapai manifestasi fisik Anda. Hal ini sama seperti melatih otot imajinasi Anda, seperti yang Anda latih untuk otot tubuh fisik Anda. Dan yang terbaik adalah memulai dengan keinginan yang relatif kecil, yang tidak signifikan untuk hidup Anda. Misalnya, pergi ke kota lain untuk liburan, atau pergi ke pantai yang indah yang selalu Anda inginkan. Jenis keinginan seperti ini memiliki resistensi yang lebih sedikit dalam diri Anda, dan Anda akan lebih mudah membayangkan dan merasakan detail keinginan Anda tanpa banyak perlawanan dari pikiran Anda. Jenis keinginan seperti ini bukan tujuan utama hidup Anda. Oleh karena itu, tekanannya lebih sedikit atau bahkan mungkin juga tidak ada. Tujuan Anda adalah untuk memanifestasikan sesuatu yang menyenangkan dan tidak signifikan, sehingga keyakinan Anda menjadi kuat bahwa Anda mampu memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda, dan akibatnya menciptakan secara sengaja. Dan kemudian Anda bisa maju dari situ ke keinginan yang lebih besar saat keyakinan dan iman Anda pada diri sendiri semakin kuat dengan setiap langkah. Manifestasikan sejumlah uang yang cukup, misalnya 10 juta rupiah. Karena 100 juta rupiah mungkin terlalu besar untuk pemula. Bukan berarti Anda tidak bisa, tetapi mungkin lebih sulit. Pikirkan aksi imajinatif Anda sebagai fakta saat ini, dan bukan peristiwa masa depan. Pertimbangkan, sudah terwujud, terpuaskan, rasa puas atas pemenuhan, dan jangan memperhatikan pikiran yang bertentangan. Biarkan semuanya terjadi dengan mudah dan penuh keyakinan. Anda tidak perlu merencanakan apapun. Semuanya akan terjadi secara otomatis dengan cara yang paling alami. Sekali lagi, Anda harus menganggapnya sudah terwujud, seolah-olah itu adalah fakta saat ini, dan rasakan, dan bukan kejadian masa depan yang Anda tunggu untuk terjadi. Jika video ini beresonansi dengan Anda, mohon dukungan Anda untuk subscribe, like, dan memberikan komentar
untuk wadah kita sebagai tempat berbagi, untuk refleksi kehidupan, dan mohon dukungan Anda untuk membagikan video ini kepada siapapun yang Anda kenal. Akhirnya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hidup berkelimpahan. Salam.